Kalau kamu pernah dicek tensi, video ini soal kamu. Selama ini, kita percaya satu hal. Kalau tubuh lagi nggak baik-baik saja, pasti ada rasanya. Kita percaya sakit itu harus ada sinyalnya, entah pusing, mual, atau nyeri. Tapi problemnya, otak kita nggak punya sensor untuk merasakan tekanan di dalam pembuluh darah. Inilah jebakan dari hipertensi, atau yang sering dikenal dengan the silent killer. Nggak ada gejalanya, nggak ada tanda-tandanya, tiba-tiba sakit. Masalahnya, dulu manusia nggak tahu kalau darah itu punya tekanan. Bahkan, dulu satu-satunya cara buat ngobatin darah tinggi adalah dengan cara disayat lengannya biar darahnya bisa keluar dengan banyak. Jadi, kita akan bahas sejarah hipertensi dari penemuan yang cukup berdarah-darah sampai kita paham kapan tensi itu muncul angkanya. Ribuan tahun lalu di Cina, Mesir, dan juga Yunani kuno, para tabib udah merhatiin denyut nadi. Salah satu yang paling vokal adalah Galen. Dia ini adalah tabib paling sakti di masa kekaisaran Romawi yang berasal dari Permagon. Sekarang itu di wilayah Turki lah. Dia hidup sekitar tahun 129 sampai dengan 216 Masehi. Galen punya teori tentang pletora. Dia mikir kalau penyakit itu muncul karena tubuh kita kebanyakan darah. Makanya solusinya adalah bloodletting atau buang darah. Disayat kulitnya atau ditempelin lintah biar darahnya disedot dan keluar dengan banyak. Logikanya saat itu sih simple. Kalau tangkinya kepenuhan, ya buang aja isinya. Tapi salah. Mereka nggak tahu kalau masalahnya bukan di jumlah dari darahnya, tapi tekanan di dalam darahnya. Dan gilanya, teori Galen ini dipercaya dunia medis hampir 150 tahun lamanya. Baru setelah berabad-abad kemudian, seorang pendeta itu mengubah semuanya. Tahun 1733, ada seorang pendeta sekaligus ilmuwan bernama Stephen Hills. Dia ini adalah orang yang sangat penasaran sama apa yang terjadi di dalam pembuluh darah kita. Karena belum ada alat canggih, dia melakukan hal yang agaknya cukup ekstrim untuk ukuran sekarang. Dia masukin pipa kaca sepanjang 3 meter langsung ke pembuluh darah leher seekor kuda yang masih hidup. Hasilnya, darah kuda itu langsung memancar naik di dalam pipa, setinggi hampir 2,5 meter. Disinilah dunia sadar, wah, darah itu ternyata punya tekanan yang kuat banget ya. Eksperimen ini jadi bukti pertama kalau jantung itu ibarat pompa air yang sangat bertenaga. Tapi ya itu, kasihan kudanya saat itu. Setelah tahu darah punya tekanan, problem selanjutnya adalah gimana cara kita ngukurnya tanpa kita harus masukin pipa ke dalam leher manusia. Kita nggak mungkin setiap mau nensi kita harus bedah pembuluh darah dulu. Barulah di tahun 1896, ada seorang dokter di Italia bernama Scipione Rivarocci nyiptain alat yang lebih manusiawi. Dia pakai manset karet yang dilingkarin ke lengan, terus dipompa buat neken pembuluh darahnya. Nah, ini adalah cikal bakal alat tensi yang sering dilihat saat ini. Lalu ditambah lagi ada dokter dari Rusia, namanya Nikolai Korotkov. Dia nemuin kalau kita bisa dengar suara detak jantung lewat stetoskop saat tekanan manset dilepaskan. Satset, akhirnya dapatlah kita angka-angka yang saat ini sudah populer. Angka sistolik di atas dan diastolik di bawah. Nah, sekarang kita ke plot twistnya yang agak mungkin tragis sebutannya yang cocok. Jadi, dulu dokter itu mikir kalau tekanan darah tinggi itu sangat normal, apalagi seiring bertambahnya usia. Mereka pikir jantung itu butuh tekanan tinggi buat dorong darah lewat pembuluh darah yang sudah mengeras karena usia. Buktinya apa? Sejarah melihat ada presiden Amerika, namanya Franklin D. Roosevelt. Waktu itu dia meninggal tahun 1945. Dan tekanan darahnya itu mencapai 300/190. Tapi dokternya saat itu cuma bilang, nggak apa-apa, itu normal buat orang yang seumur beliau. Kematian Roosevelt inilah yang bikin dunia medis sadar kalau hipertensi itu mematikan dan harus diobati, bukan didemin aja. Jadi, kenapa hipertensi disebut dengan silent killer? Karena seringkali dia nggak ngasih tanda apa-apa. Nggak sakit, nggak gatel, tahu-tahu boom. Serangan jantung lah, stroke lah. Dulu, orang makan garam sedikit karena mahal. Sekarang, garam itu ada di mana-mana. Ada di snack, ada di gorengan, sampai di saus. Tekanan darah tinggi itu ibarat pipa air di rumah kita yang tekanannya terlalu gede. Kalau dibiarin terus, lama-lama pipanya pasti pecah. Jadi, periksa tensi itu bukan cuma buat orang tua.
kita yang muda juga harus waspada. Sejarah hipertensi adalah sejarah tentang bagaimana kita belajar mendengarkan suara di dalam tubuh kita sendiri. Dari yang tadinya percaya tubuh keberatan gara-gara teori Galen, sampai sekarang yang cukup pakai alat digital saja di rumah. Jangan kasih beban tambahan cuma karena kita malas gerak atau kebanyakan makan micin. Dan seperti biasa, terima kasih.